Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada video kali ini saya akan membahas bahwasanya apakah benar Nabi Muhammad itu dulunya pernah tersesat. Berarti jikalau Nabi Muhammad itu dulunya pernah tersesat, berarti kita merayakan maulidnya orang sesat. Jangan di skip, mari kita bahas. Memang terdapat beberapa orang atau beberapa oknum itu yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu dulunya pernah tersesat. Mereka itu membawakan dalil yang mengacu pada Quran surah Ad-Duha ayat 7 yang berbunyi wa wajadaka dhallan fahada. Sebelum pembahasannya dilanjut, bagi orang-orang atau oknum-oknum yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu dulunya pernah tersesat, ya mudah-mudahan mereka itu segera bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dan semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa mereka yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu sesat dan dengan niatan menghina Rasulullah Muhammad SAW. Jadi perlu diketahui bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok yang sempurna, sosok yang dimana beliau itu tidak ada kecacatan sedikit pun yang ada pada diri beliau. Karena kenapa? Karena Rasulullah Muhammad ini adalah sosok yang sempurna, manusia sempurna, termasuk insanul kamil. Jadi orang yang maksum, manusia yang dijaga dari dosa kecil, dosa besar, dosa kekufuran, dan dari kesalahan-kesalahan lainnya. Beliau ini dijaga. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah termasuk manusia yang sempurna. Jadi yang baik-baik dan yang sempurna itu ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Lantas bagaimana ketika ada statement atau pernyataan yang menyatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad itu adalah orang yang sesat dengan membawakan dalil Quran surah Ad-Duha ayat 7. Jadi ketika Rasulullah itu sesat, berarti kita merayakan maulidnya orang sesat. Wah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Kalau kita membuka Quran surah Ad-Duha ayat 7 yang berbunyi wa wajadaka dhallan fahada, menerjemahkan kata dhallan di sini itu perlu hati-hati. Nah, kenapa kita harus berhati-hati menerjemahkan kata dhallan di sini? Karena menerjemahkan kata dhallan dalam konteks surat ini dengan makna yang sesat berarti ya bahaya sekali. Jika kita melihat penjelasan dari beberapa ulama bahwasanya kata dhol di sini itu menunjukkan suatu kebingungan atau suatu kesesatan yang berkenaan dengan kaum jahiliyah. Dengan demikian yang sesat itu bukan Nabi Muhammad, akan tetapi kaumnya. Karena ketika itu Nabi Muhammad merasakan galau, merasakan gundah, merasakan gelisah ketika kaumnya itu menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah itu merasakan bingung untuk meluruskan kaumnya itu. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk berupa wahyu. Jadi kalau Nabi Muhammad dikatakan sesat pada saat itu, ya apa bedanya dengan kaum jahiliyah yang pada saat itu juga mereka dalam kesesatan. Sementara itu, Imam Baghawi juga meriwayatkan bahwa kata dhallan di sana maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya itu pernah tersesat di lereng-lereng pergunungan kota Mekah. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad itu mendapati jalan untuk sampai pulang ke rumahnya. Menurut pendapat lain, bahwasanya Nabi Muhammad pernah tersesat bersama pamannya di tengah jalan menuju ke negeri Syam. Pada saat itu Nabi Muhammad mengendarai unta pada malam hari yang sangat gelap. Dan pada saat itu juga iblis ini menyesatkan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Lalu datanglah malaikat Jibril untuk membantu Nabi dan pamannya sampai iblis ini ditiup terpental jauh sampai ke negeri Habasyah. Kemudian malaikat Jibril itu meluruskan kembali kendaraan mereka berdua sampai pada akhirnya tujuan Rasulullah dengan pamannya itu sampai ke negeri Syam. Jadi kesimpulannya
Konteks tersesat di sini adalah tersesat di dalam suatu perjalanan, bukan tersesat dalam artian tauhid atau akidah. Bahwasanya Rasulullah itu tidak mengenal Allah, Rasulullah itu tidak tahu apa-apa, Rasulullah itu bodoh, Rasulullah itu dulunya pernah tersesat. Enggak. Yang kita pahami, yang kita yakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sempurna, sosok yang terjaga dari apapun itu. Tidak ada kecacatan-kecacatan yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya itu semata-mata dari saya sebagai manusia yang hina, sebagai manusia yang lemah dan super dhaif ini. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.